warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat Morowali. Selamat datang dalam podcast yang tentunya dapat memberikan informasi, inspirasi dan juga cerita menarik dari Morowali. Saat ini saya sedang berada di Kodim 1311 Morowali dan saya berkesempatan berbincang masalah program unggulan dari TNI Angkatan Darat. Sekaligus kita akan mengenal lebih dekat siapa sebenarnya sosok yang baru saja menjabat sebagai Dandim 1311 Morowali. Bersama kita telah hadir Bapak Letkol Infanteri Baja Immanuel Sirait MA Emos. Bapak selamat datang. Selamat datang. Sehat Bapak? Sehat selalu. Luar biasa, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan berbincang-bincang bersama kami. Sebelum saya membahas lebih detail tentang pembahasan inti kita, tentunya masyarakat ingin mengenal lebih dekat dulu siapa sebenarnya sosok yang baru saja mendapatkan amanah untuk memimpin Kodim 1311 Morowali. Bapak bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan karir pengalaman serta bagaimana awal mula Bapak mendapatkan amanah untuk menjadi Dandim 1311 Morowali. Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sambutannya untuk Morowali. Saya Dandim baru. Saya sudah sebulan di sini untuk menjabat. Saya akan jelaskan sedikit tentang karir saya, Mbak. Kebetulan saya lebih banyak selama ini berdinas di Kopassus. Jadi saya dari Letnan 2 sampai dengan Letnan Kolonel berada di Kopassus. Pelaksanaan kegiatan berjalan dari mulai saya menjabat menjadi seorang perwira muda sampai terakhir saya menjadi komandan batalion di Kopassus. Mungkin kalau pengalaman di pemerintahan, saya juga pernah menjadi staf khusus atau di kementerian. Di sana juga saya belajar banyak mengenai support pemerintah, investasi, kemudian PU, kemudian lingkungan hidup. Jadi kami banyak menjalankan sesuai dengan tugas fungsinya tentara maupun dari kedinasan. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa Bapak ya. Kemudian kesan pertama Bapak terhadap Morowali, masyarakatnya dan lingkungan tugas yang sekarang Bapak pimpin. Ya, menurut kami Morowali cukup kompleks ya. Di sini ada suku di Bungku dan Mori yang mungkin dari sisi agama juga berbeda, ada yang Mori lebih ke Kristen, kemudian Bungku lebih ke Islam. Di situ juga banyak transmigrasi. Di situ ada Hindu juga karena ada Bali di sana. Jadi kalau saya lihat majemuk di sini, ya Mbak ya. Tetapi saya lihat orang Morowali cukup humble dan terbuka dalam komunikasi. Jadi komunikasi kami dengan Bupati, dengan Kapolres, dengan Kejaksaan dan perangkat lainnya seperti imigrasi dan yang lain cukup berjalan baik. Jadi menurut kami saya cukup hormat dengan kondisi wilayah ini yang cukup terbuka kepada kami. Demikian. Betul sekali, luar biasa Pak. Terus yang selanjutnya, prinsip kepemimpinan yang ingin Bapak bawa itu bagaimana selama mengemban amanah sebagai Dandim 1311 Morowali, khususnya dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Ya, di sini saya sebagai Dandim lebih ke teritorial Mbak ya. Saya menekankan kepada anggota saya pentingnya itu kasih. Jadi saling mengasihi, baik itu kita sebagai anggota, kita tidak boleh menggunakan kekerasan dalam pendekatan. Jadi program-program kami Mbak, terkait tentang program yang intern saja, mengenai Jumat Berkah, kemudian ada Minggu Berkah, kepada masyarakat yang baru selesai sholat, kemudian selesai ibadah, itu menjadi program kami di intern. Maupun nanti dalam program-program kami mengenai rumah tidak layak huni yang kita bangun, kemudian banyak program unggulan Kasat maupun Presiden yang kita kerjakan, itu menjadi ujung tombak kami untuk dekat dengan masyarakat sekaligus perilaku Kodim sendiri yang benar-benar humanis dan bisa diterima oleh masyarakat. Luar biasa Bapak, menarik sekali kalau misalnya kita melihat tugas dan peran Kodim di tengah masyarakat, tentu tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga bagaimana TNI hadir membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan membangun wilayah. Oke Bapak, langsung saja kita ke 10 program unggulan dari TNI Angkatan Darat, karena banyak sekali masyarakat yang pasti bertanya-tanya apa aja sebenarnya ya. Kita mulai dari pembangunan Jembatan Garuda. Pak Dandim, apa tujuan utama pembangunan Jembatan Garuda dan seberapa besar manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Morowali? Ini cukup menarik ya Bu ya. Ini didapatkan oleh Presiden kita Pak Prabowo terkait tentang kejadian bencana di Aceh. Bahwa memang secara geologi dan lokasi kita ada di
Katulistiwa, kemudian ada di antara benua yang di situ banyak gunung berapi di sana. Nah, di sini banyak berarti kontur jembatan yang harus kita bangun untuk akses komunikasi maupun ekonomi masyarakat. Di sini kita lihat di Morowali pun seperti itu. Jadi ada kontur yang cukup signifikan sehingga perlu ada banyak jembatan yang dibangun untuk mendukung masyarakat. Contohnya beberapa jembatan gantung yang kita bangun di Morowali Utara dan Morowali untuk mendukung masyarakat yang ke kebun. Jadi selama ini mereka sulit sekali untuk mengangkut hasil kebunnya. Ada coklat, kemudian kelapa, mereka mengangkut susah. Tapi dengan akses jalan yang kita bangun, ekonomi masyarakat bisa terbantu. Begitupun anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah di sini memang aksesnya itu sangat sulit kalau misalkan kita tidak bangun jembatan. Makanya jembatan itu ada jembatan AMKO, Bu. Kemudian ada jembatan beton dan terakhir jembatan gantung yang kita bangun di beberapa titik di Morowali dan Morowali Utara. Baik, berkisar berapa lama kira-kira pembangunan dari setiap jembatan yang ada di program dari TNI AD? Ya, karena TNI ya Bu ya. Iya. TNI ini harus cepat, harus singkat, dan harus berhasil. Jadi mungkin bervariasi, yang paling sulit jembatan gantung. Mungkin itu bisa sekitar 30-60 hari tergantung dengan panjangnya. Tapi kalau jembatan beton itu kita bisa kejar 1 bulan itu selesai, beton ataupun jembatan AMKO. Tapi kalau misalkan dalam program yang biasa mungkin itu tidak bisa tercapai. Makanya tentara harus kerja cepat Bu. Bisa kita selesaikan dalam 1-2 bulan tergantung dengan panjangnya. Luar biasa Bapak, kalau untuk pembangunan jembatan ini apakah hanya TNI AD saja, apa melibatkan masyarakat lokal yang ada di sekitarnya? Nah inilah, TNI itu untuk rakyat. Jadi kalau dibilang tentara kerja sendiri nggak akan bisa Bu. Jadi masyarakat, kepala desa, terus kemudian perangkat desa, ini sangat membantu dalam progresnya. Nanti bisa lihat dari video-video kami, bahwa tanpa masyarakat yang bekerja bersama-sama, pekerjaan ini nggak bisa selesai. Dan tidak bisa efisien dalam membangun karena butuh adanya material, kemudian pengecoran, itu pekerjaannya butuh tenaga yang banyak. Jadi masyarakat itu unsur utama kita untuk membangun jembatan. Masyarakat dilibatkan langsung membangun jembatan ya Bapak. Baik, kemudian kita beralih ke program TNI AD Manunggal Air Bersih dan juga persawahan. Bapak, bagaimana program Manunggal Air ini membantu masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih dalam mendukung sektor pertanian? Ini lagi ramai ya di kalangan masyarakat juga ya. Ini kami jelaskan yang ada terjadi di Morowali Bu ya. Kami sedang melaksanakan TMMD, TNI Manunggal bersama rakyat itu di Pulau Umbele. Kita bangun 5 titik air yang kebetulan di pulau itu tidak punya air. Tapi air itu ada di pulau sebelah. Jadi bagaimana kita melaksanakannya, yaitu kita melaksanakan revitalisasi dan pemasangan pipanisasi dari pulau sebelah menuju Pulau Umbele. Kemudian kita membuat pipa dan merapikan pipa sampai dengan ke titik-titik air yang kita buat. Jadi air ini sebagai unsur utama masyarakat itu mendapatkan kehidupan yang layak. Kalau menurut saya di Morowali bukan berarti kita lihat Morowali ternyata kota aja. Enggak, Morowali itu cukup luas. Ibu tahu sendiri. Di sini ada pulau juga. Jadi kalau kita lihat TNI Manunggal Air menurut kami ini suatu niat atau tujuan yang mulia dari Bapak Kasat untuk mensejahterakan masyarakat dan kita bisa mensejahterakan untuk meratakan ekonomi di lingkungan sendiri. Bapak, ada nggak sih kendala selama bekerja di Morowali? Karena kita ketahui bersama bahwa Morowali ini bukan cuma daratan di sini saja, karena dia terdiri dari pulau-pulau yang lain juga. Untuk mengadakan air bersih ini, bagaimana? Apa ada kendala yang spesifik atau tidak ada sama sekali? Kendalanya tadi saya sebutkan, kendalanya itu lokasi. Lokasi, terus kemudian kontur. Ya, kalau kita lihat, kita harus tarik pipa. Karena kalau kita bor, nggak ada airnya Bu, di pulau kecil. Jadi menurut kami ya kendalanya itu. Tapi kelebihannya adalah masyarakat bantu. Masyarakat bantu, nanti lihat video-videonya viral juga di TikTok ya Bu. Iya betul. Yang kita buat air di sana. Jadi menurut kami masyarakat sangat bantu sekali supporting untuk ini. Luar biasa Bapak. Kemudian kita beralih ke program selanjutnya Bapak. Ini tentang karya bakti TNI skala besar. Bapak, apa manfaat utama yang ingin diwujudkan melalui karya bakti TNI skala besar dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaannya? Mungkin ini program yang sudah lama, tapi kalau untuk karya bakti skala besar di Morowali belum dilaksanakan Bu.
Nah, rencananya juga kami akan membantu koordinasi dengan Pemda terkait ini, karena memang kenapa ada karya bakti skala besar? Karena kalau misalkan kita membangun dengan struktur yang ada menggunakan PU segala macam, itu menggunakan anggaran yang cukup besar atau besar sekali. Tapi kalau dengan karya bakti skala besar dengan melibatkan masyarakat, mungkin biayanya cuma 20 atau 30% dari biaya yang harus dikeluarkan pemerintah atau pemerintah daerah untuk membangun. Jadi kalau untuk skemanya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat apa kebutuhan dari wilayah tersebut. Dari kebutuhan itu akan timbul nanti rencana untuk membuat karya bakti skala besar dan kita akan dukung. Jadi ada kerja dari masyarakat, ada kita dan anggaran dari Pemda untuk membuat suatu pekerjaan dengan harga yang mungkin cuma 30 atau 20% dari kegiatannya. Semoga di Morowali secepatnya ada kegiatan tersebut ya Bapak. Amin. Ya. Tapi sampai sekarang kami lagi bicara. Berusaha. Ya. Oke, siap. Kita masuk ke bidang pendidikan Bapak melalui program rehabilitasi sekolah. Apa yang menjadi perhatian Kodim dalam rehabilitasi sekolah dan apa harapan Bapak terhadap generasi muda yang belajar di sekolah-sekolah tersebut? Mengingat zaman dulu sama zaman sekarang itu sangat beda sekali Bapak. Teknologi sudah semakin canggih dan anak-anak tuh fokusnya sudah terbagi. Gimana Bapak? Ini juga kita lihat ya, Ibu ada sekolah rakyat, kemudian ada sekolah Taruna Nusantara yang diperbanyak sekarang di Indonesia. Fokus pemerintah terkait pendidikan sangat penting, begitupun Kodim Morowali. Kodim Morowali akan melihat sekolah-sekolah yang memang butuh direhab. Jadi kita sudah lihat ada beberapa titik, kemarin tim dari kami kerja di 3 titik, kita rapihkan sekolahnya yang bocor-bocor, kemudian kita cat kembali, kita rehab supaya jadi rapi. Minimal teman-teman atau adik-adik yang sekolah itu semangat untuk sekolah. Kemudian untuk yang tadi dibilang teknologi segala macam, nanti kita lihat Morowali ini seperti apa. Morowali saya lihat ada terjadi kesenjangan, bukan kesenjangan ya, perbedaan antara kota dengan wilayah terpencil di pulau-pulau. Mungkin kita akan sasar lebih ke daerah terpencil Ibu untuk TNI yang ada dari Koramil, terus kemudian titik-titiknya kami akan rehab dan kita rapikan sehingga masyarakat atau anak-anak bisa nyaman dalam belajar. Jadi minat dia untuk belajar lebih bangkit lagi dan sasarannya ke wilayah terpencil. Wilayah terpencil yang paling utama ya Bapak. Kemudian kita ke rehabilitasi panti asuhan. Ini juga menarik sekali ya Bapak ya. Apa yang ingin diwujudkan Kodim melalui rehabilitasi panti asuhan baik dari sisi fasilitas maupun kepedulian terhadap anak-anak yang tinggal di dalamnya. Di sini kami punya niat jadi Kodim Morowali akan membangun panti asuhan, baik itu di Morowali maupun di Morowali Utara. Mungkin programnya di tahun kami pertama ini kami akan selesaikan. Mohon doanya. Ya, jadi kita nggak rehab. Saya pengen bikin panti asuhan khusus untuk yatim piatu. Untuk Kodim Morowali ini bergerak untuk bikin anak-anak Morowali itu, terutama yang yatim piatu bisa bersekolah, bisa belajar agama, jadi menjadi anak yang benar-benar bakti buat negara. Semoga segera terwujud Bapak dalam masa kepemimpinannya Bapak. Amin. Ya. Bapak, ada yang paling menarik di program kerja ya, program unggulannya TNI AD. Ada Wampilamo. Tentunya masyarakat-masyarakat ini masih awam dengan nama ini. Jadi saya mohon Pak Dandim bisa menjelaskan kepada masyarakat apa itu Wampilamo dan tujuan utama program tersebut. Ya, di sini kalau saya Bu ya, bahwa kita bekerja ini harus melihat alam. Alam di Morowali ini sungguh diberkati. Banyak yang berpikir bahwa Morowali dari sisi keberlimpahannya sangat baik. Tetapi kalau kita tidak menjaganya, nanti alam akan marah. Jadi menurut kami program Wampilamo ini tentara akan menstimulus masyarakat untuk siap atau menjaga negeri ini dengan alamnya dijaga. Jadi kita melaksanakan penanaman dengan baik. Jadi kita ada nanam beberapa program ya Bu ya, terutama program menanam ini untuk mangrove. Kita nanam, kemudian ada beberapa tanaman pangan juga kita kerjakan agar menstimulus masyarakat bahwa menjaga alam itu penting.
Seperti membangun dan melestarikan Ya. hingga ke anak cucu nanti, Iya, Pak ya. untuk ke depan. Oke, kita langsung ke ketahanan pangan. Ini Ya. pokoknya lagi viral ini Bapak, di mana-mana pasti ada pembahasan Ya. ini. Bagaimana peran Kodim 1311 Morowali dalam mendukung ketahanan pangan dan mendorong masyarakat agar semakin produktif di sektor pertanian? Ya, di sini kenapa tentara berpikir ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah hal utama dalam pertahanan. Jadi kalau kita tanpa makanan, masyarakat akan goyang secara ekonomi, secara politik akan goyang. Kalau kita tarik dengan bahasa yang lebih simple atau lebih mudah, bahwa pangan menjadi unsur utama masyarakat untuk sejahtera dan memiliki kesejahteraan. Nah, untuk itu Kodim bukan hanya sekedar memberikan edukasi, tetapi memberikan kegiatan seperti adanya cetak sawah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti kelapa yang di Pulau Umbele ini kita buat kemudahan hilirisasi untuk pangan kelapa ini bisa dihasilkan atau dipanen. Jadi dukungan-dukungan ini yang kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat punya ketahanan pangan yang baik. Betul, luar biasa Bapak. Kita langsung saja ya biar tidak terlalu panjang Ya. waktunya. Kita ada di rehabilitasi RTHH. LTLH. Nah, bagaimana program ini dilaksanakan dan apa dampak yang Bapak harapkan bagi keluarga penerima bantuannya? Ya. Kami mau mengerjakan ini secara struktur dan benar-benar tepat sasaran. Jadi nanti selain program TMMD yang kita bangun RTLH, ada 5 janda yang kita bangun. Setiap bulan nanti kami akan sasar 1 RTLH yang benar-benar memiliki kebutuhan yang mendesak. Ya pasti janda, tidak punya keluarga di sekitar Morowali dan Morowali Utara. Jadi setiap bulan nazar kami Bu, ada 1 rumah yang kita perbaiki dan kita bangun. Untuk apa? Ya seperti ajaran semua agama bahwa kita harus saling mengasihi, bahwa kita harus menyayangi janda dan yatim piatu. Nah, itu tujuan kami sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Oke, untuk datanya sendiri Bapak, apakah TNI turun tangan untuk mendata atau ada aparat-aparat dari sekitar masyarakat yang mendata sendiri? Karena kita tahu bersama kan kalau misalkan ada bantuan dan lain sebagainya, banyak yang tidak tersalurkan kepada yang membutuhkan. Malah mungkin lebih banyak ke orang yang mohon maaf masih bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk itu kita pakai dengan struktur organisasi kita dulu, yaitu menggunakan Koramil dan Babinsa terkait. Jadi informasi ini benar-benar internal kita dapat. Kemudian kita akan sinkronisasikan dengan data yang ada di Pemda, dalam ini dengan desa-desa. Sehingga ada objektivitas yang kita tanamkan dalam pemilihan rumah yang tidak layak huni yang kita bangun. Luar biasa Bapak. Oke Bapak, setelah ketahanan pangan yang viral, ada juga lagi pencegahan dan penurunan stunting. Seperti yang kita tahu, stunting ini juga nggak kalah viralnya dengan ketahanan pangan ya Bapak ya. Bagaimana keterlibatan Kodim dan Babinsa dalam membantu pemerintah dan masyarakat menekan angka stunting di Morowali? Ya, di sini dengan kemampuan dan batas kemampuan kita sebagai Kodim, kita memiliki perangkat yaitu dari Babinsa dan Koramil setempat. Edukasi kita lakukan baik itu dalam struktur Kodim Bu, kita melaksanakan TMMD, kita adakan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil maupun menyusui terkait tentang pentingnya menjaga stunting ini supaya tidak terjadi di anak-anaknya. Kemudian kita memberikan dukungan susu secara program kita, yaitu dari tingkat Kodim dari TMMD ada. Kemudian nanti dari sisi Koramil sendiri juga kita melaksanakan kegiatan dengan desa terkait. Jadi ini berjalan secara berjenjang, baik itu di Koramil maupun di Kodim. Oke, baik. Untuk program yang terakhir ada penghijauan sama pelestarian lingkungan Bapak. Apa pesan yang ingin disampaikan Kodim kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar bersama-sama menjaga lingkungan dan alam Morowali? Ya, pesan kami selaku Dandim maupun beserta jajarannya, Morowali ini tanah yang diberkati. Banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita ada di Morowali, terutama Indonesia. Untuk itu kita jaga kelestariannya, kita jaga lingkungannya, pembuangan sampah, kemudian bagaimana kita menebang pohon. Jangan sampai kondisi ini tidak terjadi, kelestariannya tidak jadi baik di Morowali ini.
Apalagi kita ketahui bersama bahwa Morowali itu adalah daerah industri ya Bapak ya. Sebagian besar gunung dan lain sebagainya itu kalau misalkan kita turun mendarat itu pasti sudah kelihatan kayak beda banget ya. Ya, ada merah-merah. Iya, ada merahnya, ada orange-nya gitu ya Bapak. Luar biasa dari 10 program yang sudah dibahas sama Bapak tadi menandakan bahwa TNI AD itu tugasnya kepada masyarakat bukan cuman tugas pertahanan saja, melainkan ada gotong royong, ada pengabdian, kepedulian sama kemanunggalan TNI kepada rakyat. Bapak, untuk pertanyaan terakhir ini sebagai pesan Bapak kepada masyarakat Morowali. Apa harapan dan ajakan Bapak kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dunia usaha, pemuda dan seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama bersinergi membangun Morowali menjadi daerah yang semakin maju, kuat dan sejahtera? Pesan saya kepada seluruh elemen, baik itu pemerintah daerah, kami sendiri sebagai aparat TNI, Polri maupun Kejaksaan dan yang lainnya, maupun masyarakat, Morowali ini adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh besar. Untuk itu kita jaga dengan baik, kita kompak, kita saling bersaudara untuk menjaga lingkungan ini untuk anak dan cucu kita ke depan. Nah, saya harapkan semangat ini tidak boleh luntur dan kita jalankan setiap hari sepanjang waktu sampai akhirnya kita bisa kembali lagi bersama-sama untuk menjaga dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita kepada masyarakat Morowali dan juga selamat menjalankan amanah sebagai Dandim 1311 Morowali. Semoga Bapak diberikan kekuatan dan juga kelancaran dalam menjalankan tugas dan juga mengabdi untuk masyarakat dan juga bangsa. Dan juga untuk para sobat Morowali, jangan pernah lupa bahwa pembangunan daerah bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah atau satu institusi saja. Karena pada dasarnya pembangunan merupakan kerja bersama, sinergi merupakan kekuatan, dan masyarakat adalah bagian penting dalam setiap kemajuan. Saya Noni Noviana pamit, TNI bersama rakyat, bersatu bersinergi membangun Morowali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.